Halo semua, kembali lagi di Namine Low Posting. Pertama-tama like always ya, aku mau minta maaf dulu. Soalnya memang Low Posting ini telat lagi 1 hari. Minggu lalu juga telat sih, tapi kemarin tuh sampai 3 hari ya. Jadi aku minta maaf dulu soal itu. Ya jadi ya kesibukan real life lumayan ini sih, lumayan intervensi sih. Biasanya aku kalau hari Minggu tuh biasa langsung bikin live posting, tapi kemarin tuh hari Minggu nggak sempet sama sekali ya. Seminggu tuh memang chaotic banget, memang penuh ini kesibukan. Jadi I'm sorry for that. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang ini sebenarnya ide ini dapat dari penonton sih pas free talk ya minggu lalu. Jadi penonton itu ada yang nanya, pas kemarin kan ada rame-rame itu drama yang yang boleh minta Indonesia app, yang boleh yang bilang datang ayo ke Indonesia, dan salah satu argumen di sana bilang kalau misalkan kalau WNA atau bule itu nggak bayar pajak. Tapi bener gak sih? Ya, kita bakal hari ini ngebahas tentang warga negara asing dan pajak. Oke, pertama-tama aku mau disclaimer dulu ya. Set, kita pindahin dulu ke kanan. Aku mau kasih disclaimer dulu pertama-tama karena ini ngebahas drama ya kita. Jadi aku mau kasih disclaimer. Disclaimer, video ini akan membahas mengenai pajak yang dikenakan warga negara asing. Video ini tidak memiliki maksud untuk memojokkan apapun atau membela pihak manapun dalam drama yang ada saat ini. Ini drama yang kata ini ya, yang aku maksudnya yang bule yang minta orang-orang datang ke Bali. Nah itu, aku di sini cuma ngebahas tentang orang asing itu sebenarnya dikenain pajak gak sih? Itu aja. Aku nggak mau ngambil satu stance dalam drama itu. Soalnya juga aku sendiri, aku nggak aku update soal drama itu. Aku cuma tahu ke ini sebagian besar ya. Jadi aku cuma ngebahas di sini tentang pajak yang dikenakan kepada warga negara asing. Oke. Dengan itu aku akan masuk bahasan ya. Kita akan pertama yang paling basic dulu. Kalian mikir deh, apa sih pajak itu? Pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak ada imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Nah, dan pajak itu sebenarnya luas banget loh. Jenisnya itu kan ada banyak ya. Kalau misalkan yang paling simpel kayak PPN, kayak pajak penghasilan. Dan itu pajak itu nggak cuma satu, ada pajak barang mewah, macam-macam deh pokoknya deh. Tapi emang sih salah satu miskonsepsi hukum juga, kalau misalkan pajak itu cuma dikenakan ke WNA. Maksudnya saya hanya dikenakan kepada WNI. Oke, kita langsung masuk berikutnya. Yang termasuk subjek pajak itu loh dalam undang-undang ada perseorangan, WNI atau WNA, badan, warisan belum dibagi, dan bentuk usaha tetap. Oke, kalau ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya, mengenai pajak penghasilan. Dan kita di sini aku taruh WNI atau WNA soalnya dalam keterangannya dalam undang-undang itu nggak ada pembedaan antara perseorangannya itu mesti yang dimasuk perseorangan itu WNI atau bukan. Jadi ya pokoknya perseorangan dia perseorangan. Pokoknya perseorangan itu satu orang gitu loh. Nggak peduli dia WNI atau WNA. Kalau badan ya kayak badan kayak organisasi begitu. Warisan belum dibagi ini kalau misalkan dalam ini khusus pajak penghasilan ya, dan bentuk usaha tetap. Kita lanjut. Dengan begini kalau misalkan dilihat ya, yang tadi itu kan nggak ada pembedaan antara WNI atau WNA. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu bukan apakah warga negara asing itu terkena pajak, tapi WNA itu kena pajak apa aja sih?
Jadi sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya cuma apakah warga negara asing kena pajak, karena jenis pajak itu banyak, jadi gampang jawabnya, tinggal menjawab iya. Warga negara asing itu kena pajak. Pajak itu sampai termasuk bea, bea cukai, lalu juga sampai bea masuk, lalu like I said tadi, kayak apa namanya, pajak pertambahan nilai. Untuk apa namanya, berikutnya aku bakal ngebahas tentang pajak apa aja sih yang kena ke warga negara asing. Beberapa jenis pajak yang dibayar oleh warga negara asing itu pajak tidak langsung seperti PPN dan pajak restoran. Jadi kalau misalkan dari jenis apa namanya, jenis nature-nya atau jenis apa namanya, sifatnya itu, pajak itu terbagi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau misalkan ini aku nggak taruh di slide ya, jadi pajak langsung itu istilahnya kayak pajak yang langsung dikenakan orangnya, sedangkan pajak tidak langsung itu seperti pajak PPN itu dia dikenakan ke vendor yang ini apa namanya, vendor yang membuka usaha, dan lalu dikenakan lagi kepada kita secara gak langsung. Contohnya itu kayak pajak pertambahan nilai, pajak restoran, pajak hiburan, dan sebagainya. Kalau PPN itu kayak model kita ke restoran cepat saji ya. Kayak contohnya kita kalau misalkan beli burger gitu, kan biasanya kadang-kadang ada di bawahnya itu ada tulisan di menunya sering tertulis belum termasuk pajak. Itu kan PPN itu seingatku 10% ya. Atau misalkan apa namanya, kayak di restoran itu ada plang tulisannya, restoran ini membayar pajak sebesar 10% kepada daerah. Nah itu contoh pajak gak langsung. Pajak barang mewah, ini kayak pajak barang mewah, aku mungkin salah kategori sih mungkin. Tapi kalau pajak hiburan itu dia masih masuk pajak gak langsung. Tapi kalau pajak barang mewah ini kayaknya dia masih gak mungkin masuknya ke pajak langsung. Ini aku salah tulis mungkin ya, mungkin penonton bisa benerin juga. Lalu kayak kalau untuk khususnya kalau kita ngebahas pajak, ada lagi kayak pajak PPh 21 dan PPh 26. Ini pajak penghasilan ya. Dan ini pajak PPh 21 dan PPh 26 ini kita nggak akan masuk ke teknikal. Jadi ini pajak penghasilan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Perbedaannya PPh 21 dan PPh 26 ini cuma dia apa namanya, cuma ini doang, apa namanya, durasi dia lama di sini. Mungkin ya kalau misalkan dari begini ya, pertanyaan yang paling simpel tadi, apakah WNA ngebayar pajak ya? Jadi ya iya. Kalau misalkan dia beli restoran secepat saja, kalau misalkan dia ke taman hiburan, dia otomatis dikenakan pajak dong. Jadi otomatis mereka ngebayar pajak. Terus kayak dia ngebayar apa nih, bea cukai, itu kan juga dia ngebayar pajak. Nah, mungkin argumen yang dibilang itu ya apa namanya, kalau orang luar gak bayar pajak itu lebih ke misleading kali ya. Kita udah tahu lah ya. Jadi dia itu mungkin bilang dia nggak bayar pajak, mungkin maksudnya itu begini. Kita tahu lah kalau misalkan orang luar itu ada yang tipe-tipe yang orang super kaya atau yang dia ingin menghindari pajak. Jadi dia mungkin yang dimaksud itu dia kabur liburan itu bukan dia nggak ngebayar pajak di Indonesia, tapi dia nggak mau bayar pajak di negaranya. Mungkin aja dia kesini kan tahu sendiri lah ya. Nilai mata uang Indonesia kan lebih rendah ya dari dolar ya. Jadi dia kesini tuh kayak kesannya buat ngebayar pajaknya lebih rendah aja gitu loh. Kayak model begitu. Oke. Untuk bahasan kali ini sampai situ aja sih ya. Jadi kalau kesimpulannya, kayak tadi aku bilang, kalau misalkan dibilang warga negara asing itu terkena pajak atau enggak? Jawabannya terkena. Kayak ini pajak tidak langsung juga terkena. Kalau misalkan dia kerja di Indonesia dengan legal ya, dia juga terkena pajak penghasilan. Jadi like I said, kayak tadi, simpelnya ya kena. Simple ya. By the way, thank you banget yang udah ngasih ide ini di Free Talk. Dan sampai jumpa lagi di next slow posting minggu depan.
Sampai jumpa.